Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesehatan untuk melakukan kegiatan rutin yang kita lakukan tiap mingguannya, yaitu mengkaji suatu kitab yang sangat penting di masa seperti ini, karena banyak sekali berita-berita hoaks dan juga hukum-hukum yang tidak jelas asalnya. Langsung saja, di sini sudah hadir pemateri kita, Bapak Dr. Yasin MAG, yang akan menyajikan materi mengenai fikih corona kepada kita semua. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pengajian, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kali ini Pak Yasin akan membicarakan apa sesungguhnya yang harus dilakukan bagi umat Islam dalam kondisi corona yang justru semakin menjadi, meskipun bahasa new normal muncul, yang satu dari sekian banyak dampak yang dirasakan masyarakat adalah larangan melakukan sholat Jumat. Larangan melakukan sholat Jumat ini akhirnya menjadi ramai karena masyarakat yang kebanyakan itu justru tidak berani meninggalkan sholat Jumat. Apalagi hadis yang dibaca adalah ketika ada orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu, wah, pakai bisa nektir kan. Taubat Allah ya, dikunci dari menerima kebaikan. Itu kan menakutkan. Nah, akhirnya masyarakat ada yang mencari jalan, dan sesuai dengan pertanyaan yang ada di kitab ini, itu ada yang bertanya, kalau persoalannya adalah persoalan berkerumun yang dilarang, maka ya gimana kalau kita nggak berkerumun? Nah, terus ada yang mikir juga, sholat Jumat itu kan ada yang mengatakan boleh dilakukan oleh orang yang meskipun sedikit, itu boleh. Terus cari alasan-alasan lain sehingga timbul pertanyaan, gimana kalau Jumatannya itu dilakukan di rumah. Nah, yang mengikuti siapa? Ya, yang mengikuti ya keluarga. Misalnya keluarganya ada 4 misalnya, jadi anaknya 3, bapak 1 kan 4. Nah, 4 itu kalau menurut Abu Hanifah boleh melakukan sholat Jumat. Nah, kalau begitu terus gimana Jumatan dilakukan di rumah? Saudara-saudara yang berbahagia, yang saya hormati, begini, sholat Jumat di rumah dan
khotbahnya itu mengikuti di masjid. Jadi sing nang masjid kuwi jumatane wong loro tok, atau di sana juga orang 4 misalnya. Kemudian itu bisa didengarkan, bisa dilihat di rumah bakal layar televisi misalnya, atau dengan menggunakan radio misalnya. Terus gimana itu? Itu salah satu jalan keluar yang ditanyakan oleh masyarakat, yang akhirnya didengar oleh ulama-ulama besar yang di sini itu yang menjawab ya Ikatan Ulama Dunia. Gimana kalau jematannya begitu? Jematannya itu justru modelnya model tadi, khotbah di masjid, kemudian yang di rumah mendengarkan, itu oleh ulama Persatuan Ikatan Ulama Dunia itu menyatakan jumatan seperti itu tidak sah. Jumatan di rumah, kemudian khotbahnya di masjid, itu tidak bisa. Mengikuti Imam Abu Hanifah itu jangan dianggap bahwa Abu Hanifah hanya itu syaratnya. Orang 4 cukup, bukan itu, enggak bisa begitu. Ada persyaratan lain yang juga harus diikuti. Memang Abu Hanifah mengatakan 4 orang itu sah, tapi tempatnya harus di tempat umum. Tempat umum itu artinya apa? Tempat umum itu artinya tempat yang semua orang Islam bisa masuk di situ tanpa izin. Maksudnya tempat umum begitu. Jadi kalau mengikuti Imam Abu Hanifah, ya aja papate tok. Persyaratan yang lain juga harus diikuti. Persyaratan yang lain apa tadi? Tempatnya harus di tempat umum. Tempat umum yang dimaksud adalah tempat yang semua orang itu bisa masuk di situ tanpa izin. Kalau tempat itu bukan tempat umum, tidak boleh, tidak sah maksudnya. Tidak sah, harus tempatnya tempat umum dan orang lain bisa masuk, sembarang orang bisa masuk di situ tanpa izin. Nah kalau di rumah kan mesti izin, harus izin dulu, salam dulu karena di rumah orang. Sehingga menurut Ikatan Ulama Dunia, pertanyaan seperti itu atau jumatan seperti model seperti itu hukumnya tidak sah. Nah, sekarang akan berkembang. Bagaimana kalau itu dilakukan di rumah, ana khotbah diri, imam sendiri, terus ya imam dan khotib itu jadi satu, anaknya 3, yang satu jadi muadzin misalnya, itu sah ora? Karena Imam Abu Hanifah mengatakan itu 4 orang cukup. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah lah, kelompok ulama Hanafiyah itu mengatakan bahwa 4 orang itu cukup, 4 orang itu cukup sah manakala tempat yang digunakan untuk apa? Untuk sholat Jumat atau sholat jamaah Jumat itu di tempat umum, itu yang penting. Di tempat umum. Tempat umum itu tempat yang orang siapa saja bisa masuk di situ tanpa izin. Nah kalau di rumah berarti tidak bisa.
pendapat ulama Hanafiyah tetap mengatakan itu tidak sah. Nah, yang mungkin juga akan jadi pertanyaan nanti, mungkin kalau ada yang ingin tanya, yang prinsip itu dulu. Jadi jangan sembarang mengikuti ulama Hanafiyah tadi ketika syarat-syarat yang lain tidak diperhatikan. Jadi kita ulang, jadi sholat Jumat dengan model tadi, khotibnya di masjid, imamnya di masjid, khotbahnya di masjid, tapi mendengarkan khotbahnya di rumah, kemudian nanti sholatnya imamnya di masjid, makmumnya di rumah, itu hukumnya tidak sah. Apapun tidak sah. Kalau mungkin dari adik-adik ada yang ingin komentar atau mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Ini ada 11 orang yang di sini, berarti ya tinggal satu yang mungkin tidak ikut. Saya persilakan kalau Mas Roni ada yang ingin disampaikan. Iya Pak. Ini pertanyaan pribadi dari saya. Kalau menurut tinjauan Maqasid al-Syariah terhadap penangguhan pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu seperti apa Pak? Apakah menurut tinjauan Maqasid syariahnya, apakah memang sama dengan yang telah tertera bahwasanya apabila dalam suatu daerah itu berbahaya, maka alangkah lebih baiknya tidak dilaksanakan? Menurut Maqasid syariahnya, Pak. Halo Pak. Terakhirmu kan? Halo. Tidak dengar. Ampun kedengaran Pak, halo. Oke, saya tambahkan. Ini low system ini. Oke. Suara saya bisa didengar, kan? Bisa Pak, bisa. Bisa, begini. Kalau kebanyakan ulama saat seperti ini, itu kalau pemerintah sudah menyatakan tidak boleh, itu sesungguhnya harus diikuti. Itu. Nah ini yang berat memang mengikuti itu. Kalau pemerintah sudah menyatakan tidak boleh, itu sesungguhnya cukup itu. Mengapa? Karena dikhawatirkan nanti dia menularkan atau dia ketularan. Jadi hadisnya jelas, hadisnya itu meninggal Jumat itu tidak seberat yang kita bayangkan itu. Ini yang ditulis oleh para ulama di sini itu, asal pemerintah atas dasar ilmu kesehatan itu mengatakan melarang, itu boleh. Jadi tidak usah semuji lah itu. Kalau itu sudah dinyatakan oleh pemerintah, jangan kamu, itu akan lebih baik itu. Nah, Jumatan tidak boleh buat seperti tadi. Tidak usahlah. Toh itu bisa dilakukan dengan cara lain, yakni tidak melakukan sholat Jumat dan gantinya ya zuhur. Gantinya itu zuhur, bukan Jumat bukan sholat Jumat dengan cara-cara yang seperti yang saya urai tadi. Jadi saya ulang, kalau memang pemerintah sudah menyatakan melarang, ya sudah. Melarang itu cukup, pemerintah itu boleh seperti itu.
demi keselamatan warga negaranya. Itu boleh. Karena apa yang dilakukan pemerintah itu berdasar pada maslahah. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan pemerintah itu berdasar pada maslahah. Meskipun kadang warga negara atau rakyat itu belum bisa memahami larangan itu. Jadi mudahnya rakyat durung percaya penyakit itu nulare kuwi karena sentuhan. Iku durung percaya ngono lho. Tapi kenyataannya ketika ada yang meninggal dunia itu mendekat juga tidak berani. Karena memang dilarang. Misalnya ada yang jatuh kemarin di Purwodadi di puasa itu masih puasa kayaknya itu jatuh di jalan apa itu ya, Jalan Kartini kayaknya itu jatuh ya orang sing wani menolong tidak berani gitu loh. Dari sisi itu sesungguhnya dia rakyat maksud saya itu ya khawatir betul aku nak mati tangan gue aku. Tapi ketika dilarang melakukan sholat Jumat dengan alasan nanti kalau membuat orang ketularan karena kamu belum tidak membawa yang lain yang itu kan akan membahayakan. Nah, ketika itu membahayakan, maka pemerintah ambil langkah, dilarang aja. Kalau sudah dilarang seperti itu warga negara itu wajib. Warga negara itu wajib mengikuti arahan, imbauan, dan atau pengumuman atau petunjuk dan juklak dan juknisnya itu harus diikuti itu. Jadi kalau itu delay tetap ikuti pemerintah itu. Kamu jangan kemudian apa ya istilahnya terprovokasi orang-orang yang memang tidak senang dengan pemerintah. Gitu loh. Jadi ya nyatanya yang kemana itu yang ke Goa kemarin itu mayoritas yang dari sana yang kembali ke daerahnya masing-masing itu yang tidak terpapar itu sedikit. Jadi apa ya kurang baik lah gitu. Jadi tolong sekali lagi saya harapkan kalau pemerintah sudah menyatakan tidak boleh, ya ikuti aja. Paling enak mengikuti. Ini yang Pak Yasin tersebutkan ini, dan insya Allah ya akan segera terbit. Itu ngomongnya begitu. Jadi ulama-ulama dunia itu mayoritas mengatakan bahwa ketika pemerintah sudah menyatakan tidak boleh dan berdasar pada kesehatan, pada ilmu kedokteran, dan yang menyampaikan adalah orang-orang yang memang bertanggung jawab tentang itu, ya kita harus ikuti itu. Membuat Jumatan yang tidak semestinya. Jumatan nang omah ya ora biasa ya. Itu ceritanya dia. Itu kan buat-buat kalau itu. Oke lah ketika kamu memang dibolehkan tidak Jumatan, ya sudah, gantinya jelas. Zuhur berapa? Ya 4 rakaat. Begitu enggak usah mendadak wah Jumat. Daripada enggak Jumatan ya Jumatan ini bisa enggak bisa begitu. Gitu loh. Di di rumah dengan model seperti tadi, mendengarkan khotbahnya,
melalui layar televisi, sholatnya imamnya nang masjid terus sing jamaah nang omah nggak bisa. Itu tetap tidak bisa. Ada lagi yang saya kira ingin ditanyakan. Waktu ini saya ya, Wan. Masih tasnya Pak, tasnya. Ya. Nah, Kalau untuk silakan. orang-orang yang berpaham keras, jangan takut kepada corona, takutlah kepada Allah, itu ada saran atau gimana Pak? Gimana? Kan kadang kita menemui dalam masyarakat itu ada yang memiliki Iya. paham keras, jangan takut kepada corona, takutlah kepada Allah, sehingga mereka melanggar protokol Ora kesehatan yang kru. telah. Halo. Halo, halo Halo. Pak, ampun, kedengaran? Halo, Saya bisa didengar? halo Pak, Ya. ya. Iya. Kan gini, dalam masyarakat terkadang kita kan menemui beberapa masyarakat yang berpaham keras, bahwasanya mereka mengatakan jangan takut kepada corona. Halo, halo, Iya. halo, Udah hilang nah. halo, Suaramu hilang nah. Halo. halo. Ya. Iya. Ya, maksudnya ada orang yang berpaham bahwasanya jangan takut pada corona, takutlah pada Allah. Hmm. Kan sering kita dengar Hmm. seperti itu. Mungkin ada pembelajaran Ya. atau saran-saran untuk orang-orang seperti itu agar lebih mengerti. Halo? Ya, gini. Gini. Rasulullah itu juga sudah memberikan arahan. Rasulullah sudah memberikan arahan sehubungan dengan penyakit menular. Halo? Dengar ya? Halo? Oh, dia dengar suara Pak, saya? dengar. Iya Pak, dengar Pak. Ya. Rasulullah itu sudah memberikan garis bagaimana menghadapi penyakit menular itu. Rasulullah bersabda begini, firro minal majdum kama tafirru minal asadi. Tolonglah kamu menghindar atau lari dari orang yang berpenyakit menular. Kalau kamu ketemu orang yang berpenyakit menular, diharapkan kamu menghindar, meskipun supaya dia itu tidak tersinggung. Tapi kamu upayakan menghindar itu. Itu artinya apa? Di Rasulullah itu juga kenal dengan penyakit menular. Meskipun Rasulullah sendiri itu pernah berkata, tidak ada penyakit menular itu. Tetapi di hadis yang lain mengatakan, tolong kamu lari dari orang yang berpenyakit menular itu. Di hadis yang lain itu begini, jika kamu mendengar informasi bahwa di daerah tertentu di sana ada taun, di sana ada penyakit menular, di sana ada wabah, maka janganlah kamu ke sana. Ketika taun itu ada di daerah kamu, maka janganlah kamu keluar. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya orang yang sakit jangan dikumpulkan dengan orang yang masih sehat. Jelas sekali, jadi Rasulullah itu memberikan apa? Arahan itu jelas sekali. Jadi kemudian ada pernah saya itu ditanya oleh Ibu Beta apa siapa ya, saya lupa itu. Tapi yang jelas dia tanya, di Syam itu ada wabah. Kemudian Umar dengar di Syam itu ada wabah. Akhirnya tidak jadi ke sana.
salah satu di antara sahabat-sahabat itu tanya kepada Umar, Umar, kamu lari dari takdir Tuhan? Sahabat Umar dengan tegas, saya lari dari takdir Tuhan yang satu menuju ke takdir Tuhan yang lain. Jadi itu kok. Jadi apa bahasanya ya? Secara lahir itu tetap harus ada usaha. Tidak boleh kemudian menyepelekan, itu tidak boleh. Jadi orang yang khawatir tertular atau khawatir menulari itu sudah menjadi sebuah alasan untuk meninggalkan sholat Jumat. Karena kita tidak tahu apakah di dalam diri kita itu sesungguhnya ada virus coronanya atau tidak. Karena tidak tahu, maka kekhawatiran itu sudah bisa menjadi alasan kamu meninggalkan sholat Jumat itu. Jadi di dalam hadis itu kan seperti itu. Khaufun atau mardun, kekhawatiran atau sakit itu bisa menjadi uzur sholat Jumat. Jadi kembali ke persoalan tadi, kalau memang kamu sudah mundur, pemerintah sudah mengatakan tolong kamu atau masyarakat tidak sholat Jumat dulu. Itu ya, tidak usah sholat Jumat, gantinya itu duhur. Nah, ketika orang yang menjadi takmir masjid misalnya, karena dia harus berada di situ, itu bisa saja dia menggunakan apa? Menggunakan pendapat Hanafiyah, bisa. Oh, takmirnya ternyata ada 5 orang, ya bisa. Dia menggunakan pendapat Hanafiyah, dia sholat Jumat bersama 5 orang lagi, bisa. Nah, kok bisa kan? Kok di rumah tidak bisa? Karena di dalam masjid itu adalah tempat yang umum. Bisa siapa saja bisa masuk di situ. Tapi kalau di rumah kan tidak bisa. Jadi persyaratan yang disampaikan oleh ulama-ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa sholat Jumat di rumah 4 orang tidak sah, itu ya benar. Mengapa benar? Karena tidak mengikuti syarat yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah. Syaratnya apa? Harus di tempat yang semua orang bisa masuk di situ dan tanpa izin. Itu harus diingat itu. Kalau di rumah tidak mungkin itu. Nah, kalau di masjid kan mungkin. Jadi misalnya takmir itu orang apa-apa. Penutupan masjid atau tidak digunakan untuk jamaah tadi kan tidak semena-mena begitu. Memang itu dilakukan adzan, tapi adzannya juga tetap dikumandangkan. Jangan kemudian terus tanpa adzan. Awal apa sebenarnya? Awal waktu ya adzan. Bahkan zaman Rasulullah itu adzannya hayya 'alal sholat diganti. Hayya 'alal sholat diganti piye? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang hayya 'alal sholat yang diganti sallu fi buyutikum. Diganti kuwi. Saudara-saudara tolong sholat di rumah saja. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia begitu. Bukan hayya 'alal sholat. Nah, saat itu ono sing mempersoalkan, karena itu yang melakukan adalah siapa? Yang menceritakan seperti itu adalah Abdullah bin Abbas. Itu terus akhirnya ada nak ngono piye ngapur ae gitu. Nah, itu kok solusi itu kan piye? Nah, terus jawab Abbas gini, kamu tidak usah bingung karena yang melakukan itu orang yang lebih baik dari saya, yakni Rasulullah. Itu dulu pernah
perintah kepada muadzinnya begitu. Jadi rasa ribut gitu. Itu pernah terjadi seperti itu. Hanya karena hujan. Jadi karena hujan lebat, begitu, akhirnya Rasulullah perintah pada muadzinnya, sallu fi buyutikum, salat di rumah saja. Itu hanya karena hujan. Padahal ini karena penyakit yang sangat mungkin menular. Kan lebih membahayakan daripada demo. Kalau hujan itu kan paling licin. Kalau zaman dulu ya mungkin orang generasi jeblok. Itu saja sudah memperbolehkan, Rasulullah memperbolehkan mereka tidak Jumatan. Jadi rasa gawe mau. Ya pertanyaan yang disampaikan bahwa bagaimana salat Jumat di rumah, ya jawabannya sudah jelas dengan uraian yang Pak Yasin sampaikan tadi. Kayaknya cukup ya kan? Cukup Pak, ini halo. Ya, ya. Karena waktunya sudah habis, nggih Pak. Oke, saya kira cukup. Tolong teman-teman kita lanjut besok meskipun ini pesertanya hanya 14 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai fikih corona, dan semoga menjadi pelajaran buat kita semua dan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, mohon maaf atas segala kesalahan. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan mohon maaf. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam melaksanakan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.